warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Faya ayyuhan nasu taqu rabbakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh pinisepuh ingkang kula hormati, para ustadz, para alim ulama yang kami muliakan, dan semua yang berada pada majelis di kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Bu, ini baru pertama, kalau boleh minta di bawah, ini harus duduk di atas. Mudah-mudahan mboten kualat mugi-mugi yang tidak mengurangi rasa hormat parang matur wonten arsa dalem panjenengan sami. Pilih punapa ingkang kula aturaken ya akan kami sampaikan, tentunya menjadi nasihat khusus pada diri pribadi saya. Tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud merasa lebih pinter dan lain sebagainya. Kita dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Umumipun datang panjenengan sami, semoga apa yang kita sampaikan bisa meningkatkan ketaatan kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yang pertama tidak lupa semoga kita senantiasa diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bisa untuk bersyukur. Fisik kita, jasmani kita, dan rohani kita semoga benar-benar selalu bisa membuktikan syukur kita atas segala limpahan karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Telah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Tidak cukup nikmat sehat dan sempat, dan Allah mampukan kita untuk benar-benar hadir, bisa memenuhi salah satu daripada panggilan Allah, yaitu sholat subuh. Salah satu sholat yang namanya di dalam penyebutannya di dalam Al-Quran, Allah memiliki sebutan khusus untuk sholat subuh ini. Berbeda barangkali dengan yang lain. Ketika Allah firmankan di dalam Quran surat 17 surat Al-Isra ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ketika Allah memerintahkan untuk menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu, Allah sebut sholat selain sholat subuh itu dengan satu ungkapan,
Liduluki syamsi ila ghasaqil laili, kerjakan sholat sejak matahari tergelincir siang hari, setelah matahari srengenge ngapunten beliwang ya, ila ghasaqil laili, sampai sholat yang paling malam ya, setelah mega-mega merah itu sudah hilang, sudah benar-benar malam, yaitu sholat isya, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, disebut dengan istilah liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Tapi untuk sholat yang satu ini, yaitu sholat subuh, Allah sebutkan dengan istilah lain wa qur'anal fajr, dan dirikanlah nama lain daripada sholat subuh, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Setiap apa yang diucapkan pada sholat subuh dari bacaan-bacaan itu menjadi sesuatu yang disaksikan. Maka sekali lagi bersyukur kita kepada Allah, tidak hanya dikaruniai nikmat sempat, nikmat iman ya, kita juga bisa membuktikan insya Allah nikmat iman tersebut karena bukti daripada iman itu adalah amal solih. Sehingga setiap ada ayat seringnya alladzina amanu biasanya diteruskan dengan kata wa amilus sholihat. Semoga apa yang kita tunaikan di pagi hari ini benar-benar menjadi bukti keimanan kita yang baik, dan terlebih mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita kerjakan bisa menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang istiqomah berada pada tuntunan beliau, berada pada risalah beliau sampai akhir hayatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara kembali, mohon maaf, tentang sholat yang mudah-mudahan kita tidak pernah bosan diingatkan tentang perkara sholat. Siapa di antara kita yang merasa lebih baik sholatnya dibandingkan dengan generasi yang pertama, generasi yang terbaik, generasi yang dididik langsung oleh manusia yang paling mulia, bahkan orang yang dia sendiri tidak, notabene bukan orang muslim. Kita pernah melihat salah satu misalnya tulisan Michael H. Hart. Dia menuliskan di antara ada berapa 100 orang yang banyak memberikan pengaruh kepada dunia, yang ditulis nomor 1 itu bukan tokoh dari orang-orang yang dianggap dari mereka luar agama kita, bukan orang non muslim, tapi yang ditulis justru yang pertama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang paling mulia, generasi sahabat. Generasi sahabat ini generasi yang paling hebat, yang memuji bukan hanya manusia, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelar mereka radhiyallahu anhum. Mereka saja di dalam kehidupannya saat masih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW masih diingatkan tentang perkara sholat. Bahkan Nabi Muhammad ketika hendak didatangi oleh ajalnya, ketika hendak wafat, di antara apa yang diucapkan terakhir di kesempatan terakhir bersama para sahabat itu juga ummati as-sholat. Dan kita juga mengaku bahwasanya kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita juga termasuk orang-orang yang mengingat daripada pesan Nabi di antara yang terakhir ketika bertemu dengan para jamaah sahabat Nabi tadi, untuk senantiasa menjaga sholat. Terlebih sekali lagi sholat subuh ya, sholat subuh. Salah satu di antara ulama yang dahulu pernah menyampaikan begitu luar biasa, memotivasi kepada kita semuanya. Kalau kalian mau lihat orang muslim ya, ngapunten, kalau kalian mau lihat orang muslim, lihat tuh hari raya. Hari raya itu lihat itu orang muslim semua. Tapi kalau mau lihat orang-orang yang imannya kokoh, insya Allah
malian pada sholat subuhnya. Nah, itu orang beriman insya Allah. Ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga kita bisa menjaga sholat subuh kita. Melihat dari sebelumnya, sebelum kita menaikkan sholat, kita mendengarkan panggilan adzan. Dari panggilan adzan yang diawali dengan lafaz takbir, yang tentunya sebagai orang yang beriman sudah tersentuh hatinya ketika dengan mendengarkan lafaz takbir itu. Allahu Akbar. Dimulai dengan ucapan yang begitu dahsyat dan mudah-mudahan menusuk ke dalam sanubari, ya, sampai ke dalam sehingga menggugah kita dari aktivitas kita untuk bangun menuju kepada sholat. Allah Maha Besar. Setiap apa kehebatan kita yang kita kerjakan saat itu, apa saja daripada sesuatu hal yang menjadikan kita berhasil mengerjakan dari aktivitas-aktivitas kita, maka kita diingatkan ketika itu Allahu Akbar, Allah lebih besar, ya. Allah adalah zat yang maha besar, yang menjadikan kita hebat. Bukan kehebatan kita ketika kita berhasil mengerjakan segala aktivitas pekerjaan kita, tapi karena pertolongan Allah kita dipanggil Allahu Akbar. Uniknya ketika dipanggil Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar. Ketika dipanggil asyhadu alla ilaha illallah, kita menjawab dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika ada panggilan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga menjawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang luar biasa ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, yang artinya jelas mari kita mendirikan salat. Dan hayya 'alal falah, untuk apa salat? Kita akan menuju kemenangan insyaallah. Kemenangan tidak hanya di dunia, tapi kemenangan yang sebenarnya. Kalau hidup di dunia yang singkat saja kita mengharapkan kemenangan, kebahagiaan, maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, dia adalah orang yang memikirkan kemenangan, kebahagiaan yang abadi besok, yaitu di akhirat. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, ketika ada panggilan hayya 'alal falah, apa yang kita jawabkan untuk panggilan adzan itu bukan hayya 'alas shalah. Kita tidak mengikuti seperti panggilan adzan, lafaz-lafaz sebelumnya kita ikuti Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, kita mendengar jawaban atau kita memberikan jawaban la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? La haula wala quwata illa billah. Ayo kita sholat, la haula wala quwata illa billah. Berapa banyak manusia yang mendengarkan seruan itu dan benar-benar tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu, Pak. Tidak mampu untuk memenuhi panggilan sholat. Apalagi sholat subuh. Alhamdulillah, sekali lagi ini menjadi suatu yang anugerah yang besar yang sekali lagi kita harus syukuri daripada Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menghadiri sholat-sholat 5 waktu, terutama sholat yang benar-benar banyak fadilah ataupun keutamaan yang akan kita sebutkan pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan. Sholat subuh, jangankan sholat subuhnya, sholat sebelumnya yang mengiringi sholat subuh saja, kata Rasulullah, rak'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu saja sudah dahsyat sekali. Jangankan sholat subuhnya, yang mengiringi sholat subuh 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh itu, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira bagaimana dengan sholat subuhnya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, kebaikan daripada orang yang mengerjakan sholat subuh? Hanya seakan-akan seperti ada kisi-kisi dalam hadis Nabi, lau ya'lamu ma fihima. Apabila orang munafik itu mengetahui tentang besarnya, dahsyatnya apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mengerjakan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, sungguh mereka akan mendatangi, maaf meskipun mereka harus datang dalam keadaan merangkak. Dan kita tidak perlu merangkak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan sholat subuh yang kita kerjakan menjadi wasilah daripada banyak sekali dari apa yang pernah disampaikan oleh dalam sabda Nabi. Seperti man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah atau sholat laila kullah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh yang hanya 2 rakaat itu saja. Kalau kita lihat
jumlah rakaatnya bahkan tidak banyak, hanya 2 paling sedikit. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Hadis ini beriring dengan hadis sebelumnya, salat Isya, siapa yang salat jamaah Isya secara berjamaah, maka dia berpahala seperti orang yang mengerjakan salat nisfal lail, setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Hadis riwayat Muslim. Dan barang siapa menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka dia seperti orang yang menunaikan salat 1 malam. Ini kan keutamaan yang begitu besar. Wasilah apa yang kita harapkan dari sabda Nabi? Kita mengharapkan wasilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis qudsi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda menerangkan, ya, betapa kita berharap dari doa-doa orang-orang yang soleh barangkali. Doanya para kiai, doanya para ustadz, kita tentunya lebih berharap daripada doanya dari makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat yang mulia. Apakah malaikat mendoakan? Malaikat berada dalam ketika keadaan kita apa? Kalau kita melihat di dalam satu hadis itu, kapan perpindahan malaikat antara malaikat malam atau malaikat petang dengan malaikat siang? Itu terjadi pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Sehingga betapa kita tidak, kalau kita melihat hadisnya, ketika Allah bertanya kepada para malaikat yang kemudian naik ke atas berganti shift, dalam bahasa agama ganti shift, yang dari atas kemudian diturunkan, ditugaskan ke dunia, yang di dunia kemudian digantikan, kemudian naik ke langit. Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Wahai para malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku tadi di dunia? Para malaikat menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datang tadi mereka dalam keadaan sholat, dan ketika kita meninggalkan mereka tadi, mereka juga dalam keadaan sholat. Berarti kalau kira-kira seperti kita yang membawa absen itu, kalau kita berada pada jamaah atau orang yang mengerjakan sholat daripada 2 itu tadi setidaknya yang paling utama, maka bukankah kita termasuk orang-orang yang dicontrengkan atau diabsenkan oleh para malaikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kami ketika meninggalkan orang-orang beriman tadi, ya Allah, dalam keadaan sholat, dan kami pun ketika mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Dan kita juga berwasilah dengan apa yang disampaikan oleh sabda Nabi SAW dengan amal soleh yang kita kerjakan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dikabarkan Rasulullah, basyiril masya'ina fil zulami binurillahi tammati yaumal qiyamah. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang rela mampu berjalan dalam kegelapan, yaitu untuk menuju sholat subuh. Basyiril masya'ina fil zulami binurillahi tammati yaumal qiyamah. Dengan kelak Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Betapa dahsyatnya ketika orang-orang, tentunya semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak kehabisan cahaya ketika melewati sirat. Semoga Allah berikan dengan cahaya yang sempurna, sehingga ketika kita melewati jembatan sirat untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita diberikan jalan yang luas, jalan yang lebar, jalan yang terang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, supaya lebih lengkap daripada segala kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan pada sholat subuh, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semoga kita ikhlas duduk lenggah nang mriki. Tidak ada satu di antara kita yang duduk di tempat sholat setelah kita mengerjakan sholat kita, yaitu kita di masjid ini, kita masih duduk di sini, kecuali malaikat tadi kemudian mendoakan. Ada malaikat yang mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampun tersinggung ya Pak nggih. Oh dungane kaya dungane wong mati. Didoakan oleh malaikat siapa yang masih duduk di tempat sholat tadi. Kita habis sholat subuh, kita masih duduk di sini, belum beranjak
kita masih berada dalam amal soleh selanjutnya, yaitu bermajelis ilmu, majelis ilmu. Di sana ada malaikat yang mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Lah kok dungane kaya wong mati barangkali, ngapunten. Ternyata doa ini bukan sembarang doa. Doa ini adalah doa yang terbaik. Sehingga Rasulullah ketika mengajarkan kepada umatnya, apabila untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, maka dengan doa diantaranya memintakan ampunan, Allahumma gfir lahu warhamhu, dan ya Allah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikan kasih sayang kepadanya, berikan rahmat kepada dirinya. Karena orang kalau sudah meninggal, dia sudah tidak mampu mengerjakan apa-apa. Apakah itu hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang sudah meninggal saja? Tidak. Kita apakah ketika masih hidup ini juga membutuhkan itu? Iya, tentunya. Kalau orang yang sudah tidak bisa apa-apa sama sudah didoakan seperti itu, bagaimana dengan kita? Kita ini sebenarnya juga masih membutuhkan, dan terus sampai besok akan membutuhkan ampunan Allah. Kita akan membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan ampunannya kepada hambanya, maka tentunya Allah akan berikan rahmatnya, sehingga dari rahmatnya itulah akan menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surga insya Allah. Didoakan oleh malaikat, siapa yang masih duduk dari tempat sholat tadi, kemudian dia belum berhadas, dia belum dalam keadaan maaf batal dari wudhunya, illa kecuali al malaikatu tad'u lahu, malaikat mendoakannya, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan daripada sunnah Nabi. Setiap pagi Rasulullah senantiasa setelah sholat subuh diantaranya mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nggih menawi teng mriki dereng enten sing dereng mengucapkan, sareng-sareng kula niki mugi-mugi sampun mewakili. Donganipun pripun Bu Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sering sekali dipun ajaraken oleh para ustaz barangkali. Dan kita kalau melihat betapa indahnya, masih beberapa menit ya, sistematis sekali daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam doa ini. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan untuk mengawali kehidupan kita ketika hendak bertemu dengan dunia. Kalau mengawali hidup kita tentunya orang-orang beriman sudah sholat lail tadi sebelumnya, sudah sholat tahajud, sudah sebelum subuh pun kita mulai ya. Sudah berzikir, sudah beristighfar pada waktu-waktu sahar tadi, sudah beristighfar sebelum sholat subuh tadi ya. Tapi ketika hendak bertemu dengan dunianya, Rasulullah mengajarkan, ucapkan doa, ya Allah aku minta kepadamu, ya Allah aku memohon kepadamu sebagai bentuk kelemahan kita. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita minta? Yang pertama diajarkan Rasulullah, jangan minta yang lain, mintalah yang pertama ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, acara kita di pagi hari ini, bahkan hari Ahad. Hari Ahad itu hari libur. Kita mulai dengan setelah sholat subuh kita bermajelis. Semoga itu mewakili daripada acara atau permintaan yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama yaitu minta ilmu yang bermanfaat. Berarti seakan-akan di sana ada mengindikasikan bahwasanya mengabarkan kepada kita seakan-akan ilmu selain yang bermanfaat ada yang tidak bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat akan menjadikan kita mengerti mana rezeki Allah yang baik, mana rezeki yang tidak baik, yang sehingga kita bisa mengambil dari rezeki yang baik. Allah firmankan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa yang kita kerjakan setelah kita nanti akan beraktivitas di muka bumi? Kita akan mencari ma'isyah, kita akan mencari penghidupan, kita akan bekerja, sibuk dengan aktivitas dunia kita, sehingga kalau sudah didasari dengan ilmu, kita memohon yang kedua, warizqan thayyibah. Kalau sudah didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengambil rizki-rizki yang baik sebagaimana yang Allah perintahkan.
Jangankan kita, para nabi dan rasul, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka beribadah untuk memikirkan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Seakan-akan seperti itu. Apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para nabi dan rasul, makanlah yang baik-baik, seakan-akan supaya mereka memperhatikan dari setiap apa yang mereka masukkan ke dalam perutnya. Wa'malu sholihan, setelah itu barulah amal soleh. Seakan-akan ada hubungannya antara makanan, rizki yang dia dapatkan kemudian yang dia konsumsi dengan amal soleh yang akan dia kerjakan. Sehingga permintaan yang ketiga, setelah kita minta kepada Allah satu, ilmu yang bermanfaat, dua, kita meminta kepada Allah rizki yang baik. Dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadikan kita bisa mengambil rizki Allah yang baik. Wa amalan mutaqabbala, ternyata dengan rizki yang baik yang kita masukkan, yang kita konsumsi untuk diri kita, menjadikan insya Allah amal-amal kita menjadi amalan-amalan yang sampai, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika permintaannya adalah wa amalan mutaqabbala, ya Allah jadikan setiap amal-amal kami adalah amalan-amalan yang diterima. Amalan yang kita mengerjakannya ikhlas, amalan yang ketika kita mengerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai yang terakhir, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau itu pernah mendengar di antara apa yang diucapkan oleh salah satu sahabat, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas pernah ditanya oleh sahabat satu, menurutmu apa yang terbaik daripada tiga pertanyaan saya, tentang hari yang terbaik, tentang amal yang paling baik, tentang bulan yang paling baik. Abdullah ibn Abbas menyampaikan hari yang paling baik pasti hari Jumat. Dan kita pun kalau ditanya pasti jawabannya sama, berdasarkan keutamaan hadis Nabi yang begitu banyak. Dan hari Jumat adalah hari raya setiap orang Islam dalam setiap pekannya. Kemudian bulan apa yang paling baik? Pasti kita akan menjawab semuanya bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terdapat satu malam yang malam itu melebihi baiknya daripada 1000 bulan. Satu, apa amalan yang paling baik? Pasti kita juga akan menjawab as-salatu ala waqtiha, salat yang tepat di awal waktu. Ketika jawaban ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan, begitu dahsyatnya ilmu yang ada dari para sahabat ini, didikan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seluruh ulama, seluruh hukama, seluruh fuqaha, semua ahli fikih, semua ahli hikmah, semua orang-orang pintar ditanya tentang tiga perihal itu, pasti jawabannya sama dengan apa yang dijawabkan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau saya, kata Ali bin Abi Thalib, saya memiliki jawaban yang berbeda. Apa itu amalan yang paling baik? Satu, saya cuplikan, amalan yang paling baik menurut beliau, apakah ada pertentangan atau tidak? Jadi yang diucapkan oleh dua sahabat. Amalan yang paling baik itu apa? Amalan yang paling baik adalah inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amalan yang paling baik itu adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, Pak. Salat tepat di awal waktu. Bagus itu, Pak. Gitu. Luar biasa ini. Salat dikerjakan di awal waktu, bisa berjamaah di masjid, terutama orang laki-laki. Tapi ternyata tidak sampai kepada Allah. Apakah menjadi amal yang baik? Tidak ternyata. Betapa kalau digabungkan dari pendapat sahabat satu dengan yang lain tadi menjadi kesimpulan yang begitu dahsyat. Alangkah indahnya kalau kita bisa mengerjakan amal terbaik, sholat di awal waktu, bisa berjamaah, dan untuk laki-laki bisa berada di masjid, dan itu menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya menjadi sebuah berharapan kita, dambaan kita semuanya menjadi amal-amal yang diterima dari setiap amalan yang kita tunaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah ta'ala. Kalau boleh saya lanjutkan yang dua tadi, amal yang paling baik menurut sahabat Ali apa tadi? Amalan yang diterima, hari yang paling baik, bulan yang paling baik adalah bulan ketika kita banyak bertaubat. Satu lagi, hari yang paling baik adalah hari di mana ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Semoga dengan biasa kita membiasakan amal-amal baik,
Allah kelak akan mewafatkan kita dengan keadaan yang sebaik-baiknya dari keadaan sebelumnya, dengan keadaan yang paling baik, dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, barangkali hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada benarnya dari Allah Ta'ala, ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.